Yang terlalu jauh adalah membiarkan musuh merasa aman. Mulai sekarang, kita akan hidup seolah-olah bahaya adalah keadaan normal. Sejak malam itu, Majapahit tidak lagi tidur. Obor menyala hingga fajar. Gerbang ditutup sebelum senja. Dan setiap langkah di malam hari harus bisa dijelaskan atau dianggap ancaman. Bukan karena perang sudah dimulai, melainkan karena semua orang tahu perang sedang mencari bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat dan kuat mengikuti kisah ketika sebuah kerajaan besar mulai kehilangan rasa aman di dalam rumahnya sendiri. Jika kamu menikmati kisah Majapahit yang kini memasuki fase paling gelap, pastikan kamu subscribe, like, dan tuliskan di komentar, "Malam tidak lagi aman." Perubahan itu tidak diumumkan dengan genderang, tidak dibacakan oleh juru titah, tidak pula disertai upacara resmi di Balairung. Ia hadir diam-diam, seperti malam yang datang lebih cepat dari biasanya. Sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika gerbang luar Majapahit mulai bergerak. Engsel besi tua yang biasanya baru ditutup setelah bayangan menelan halaman istana, kini berderit saat langit masih menyisakan cahaya keemasan. Para penjaga saling berpandangan sejenak, seolah memastikan bahwa mereka tidak salah membaca perintah yang disampaikan dengan suara rendah beberapa saat sebelumnya. "Sekarang," kata kepala pengawal singkat. Dan tanpa tanya, tanpa debat, pintu raksasa itu mulai ditarik. Para pedagang yang masih berada di jalur luar kota tertegun. Beberapa di antara mereka mempercepat langkah, berharap masih sempat masuk sebelum gerbang tertutup penuh. Yang lain hanya bisa berhenti, nafas terengah, menatap celah yang kian menyempit. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada protes keras, hanya wajah-wajah bingung yang perlahan berubah menjadi pasrah. Seorang pedagang kain yang biasa masuk hingga senja mencoba bersuara. "Biasanya masih boleh, Tuan. Matahari belum hilang." Kepala pengawal tidak menoleh. "Biasanya," jawabnya pendek. "Kini tidak." Kalimat itu tidak keras, namun ia jatuh seperti palu. Gerbang tertutup, palang besi dijatuhkan, 2 obor dipasang di sisi pintu, menyala lebih awal dari biasanya. Cahaya mereka memantul di logam dan batu, menciptakan bayangan panjang yang merayap di tanah, seolah kota sendiri sedang menarik nafas panjang sebelum sesuatu yang lebih gelap datang. Di dalam, suasana ikut berubah. Para abdi istana yang biasa bergerak santai menjelang malam kini mempercepat langkah. Kepala mereka menunduk, percakapan dipotong pendek. Tidak ada lagi senda gurau kecil yang biasanya muncul saat tugas hampir usai. Bahkan burung-burung di pepohonan halaman dalam seakan lebih cepat diam. Seorang juru tulis istana yang datang terlambat dari luar kota berdiri di depan gerbang dalam kebingungan. Ia membawa gulungan laporan penting, segel masih utuh, namun penjaga tidak membukakan pintu. "Besok pagi," kata penjaga itu datar. "Tapi ini untuk sidang." "Besok pagi," ulangnya. Juru tulis itu terdiam. Ia menoleh ke langit yang mulai gelap, lalu kembali ke pintu yang kini terasa asing. Untuk pertama kalinya sejak ia mengabdi, Majapahit menolaknya sebelum malam benar-benar tiba. Di pos penjagaan, perintah terus mengalir. Semuanya lisan, semuanya singkat, semuanya tanpa cap resmi. Tidak ada keluar masuk tanpa pengawalan penuh. Tidak ada tamu mendadak. Tidak ada toleransi bagi keterlambatan. Dan yang paling membuat para penjaga saling melirik satu sama lain. Jika ragu, tahan. Jika bingung, tahan. Jika terasa janggal, tahan. Tidak ada instruksi tentang berapa lama. Tidak ada penjelasan tentang apa yang dianggap cukup janggal. Ketidakjelasan itu sendiri menjadi senjata.
Di sudut lain istana, seorang perwira muda bertanya lirih kepada seniornya. Apakah ini hanya sementara? Senior itu tidak menjawab langsung. Ia mengencangkan ikat pinggangnya, memastikan pedang berada di posisi mudah ditarik. Katanya akhirnya, jika darah sudah tumpah di balairung, maka senja tidak lagi netral. Kata-kata itu menyebar pelan dari pos ke pos, dari lorong ke lorong. Tidak pernah diulang dengan nada yang sama, tapi maknanya tidak berubah. Sesuatu telah rusak, dan gerbang adalah lapisan pertama yang harus diperkeras. Malam itu, kota terasa lebih kecil. Bukan karena bangunannya menyusut, melainkan karena ruang gerak manusia dipersempit oleh rasa was-was. Jalan-jalan yang biasanya ramai hingga gelap, kini mulai kosong lebih cepat. Orang-orang memperhatikan posisi matahari dengan cara baru, bukan sebagai penanda waktu istirahat, melainkan batas keselamatan. Di balik tembok istana, beberapa pejabat tinggi memperhatikan perubahan ini dengan wajah yang sulit dibaca. Mereka tahu keputusan menutup gerbang lebih awal bukan sekedar soal keamanan fisik. Ia adalah pengakuan diam-diam bahwa pusat kekuasaan telah disentuh sesuatu yang kotor. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pidato atau pengadilan terbuka. Gerbang selama ini adalah simbol keteraturan. Ia dibuka dan ditutup mengikuti ritme yang pasti. Kini, ritme itu dipecah, dan setiap orang yang hidup di Majapahit merasakannya, bahkan sebelum mereka memahami sebabnya. Malam pertama berlalu tanpa insiden besar. Tidak ada serangan, tidak ada jeritan. Tidak ada darah baru. Namun justru itulah yang membuat ketegangan mengeras. Karena ketika perubahan drastis tidak segera diikuti ledakan, orang-orang tahu ini bukan reaksi panik, ini persiapan. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, gerbang dibuka kembali seperti biasa. Tapi biasa telah kehilangan maknanya. Para penjaga tidak lagi bersandar santai, mata mereka lebih tajam, gerak mereka lebih kaku. Dan di antara mereka sudah ada kesepakatan sunyi. Sore nanti, gerbang akan ditutup lebih cepat lagi. Majapahit belum diserang. Namun untuk pertama kalinya, ia bersikap seperti kota yang sedang dikepung. Dan semua orang tahu, ketika sebuah kerajaan mulai memperlakukan senja sebagai ancaman, maka malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Malam pertama setelah gerbang ditutup lebih awal, tidak datang dengan ledakan. Ia datang dengan langkah-langkah kaki yang terlalu sering terdengar. Patroli dibagi berlapis, bukan untuk keindahan formasi, melainkan untuk menutup setiap kemungkinan celah. Dua pengawal berjalan perlahan di lorong utama. Obor mereka dijaga tetap rendah agar bayangan tidak menari terlalu liar. Di setiap persimpangan, 4 orang berdiri saling membelakangi. Mata mereka bergerak tanpa henti, bukan mencari musuh, melainkan memastikan sesama penjaga tidak lengah. Dan di antara semua itu, bergeraklah regu yang tidak dicatat dalam daftar resmi. Mereka berjalan tanpa obor, tanpa tanda pangkat mencolok, tanpa rute yang bisa ditebak. Regu bayangan. Keberadaan mereka tidak diumumkan, namun cepat dirasakan. Abdi-abdi yang melintas di lorong dalam merasakan tatapan yang tidak bisa dilihat, tapi jelas ada. Pintu-pintu kecil yang biasanya dibiarkan terbuka, kini tertutup rapat. Bahkan suara kain yang bergesek terdengar terlalu keras di telinga orang-orang yang tidak terbiasa hidup dalam kecurigaan. Sandi malam diberlakukan. Kata-kata sederhana berubah setiap 2 jam. Seharusnya mudah diingat, namun ketakutan membuat ingatan goyah, dan goyah di malam itu dianggap berbahaya. Seorang juru tulis istana, masih muda, belum genap 2 musim mengabdi.
Salah menyebutkan Sandi ketika dicegat di lorong sempit dekat gudang arsip. Ia gugup, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lidahnya terpeleset pada satu suku kata. Pedang tidak langsung terhunus, namun tangan para penjaga langsung mengeras. "Ulangi," kata salah satu dari mereka. Juru tulis itu mencoba lagi. Salah. Ia tidak sempat menjelaskan bahwa ia baru dipanggil mendadak, bahwa ia tidak diberi waktu memastikan sandi terbaru, bahwa pikirannya masih tertinggal pada gulungan laporan yang belum selesai. Dua tangan mencengkram lengannya. Ia dipaksa berlutut, kepalanya ditekan ke lantai batu yang dingin. "Diam," bisik seseorang. "Jika kau bukan apa-apa, kau tidak perlu bicara." Ia ditahan hingga hampir fajar, tanpa diinterogasi, tanpa dipukul, namun juga tanpa dilepaskan. Ketika akhirnya dilepas, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Ia hanya disuruh kembali bekerja seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi matanya sudah berubah, dan perubahan itu tidak luput dari perhatian siapapun yang melihatnya keesokan hari. Kesalahan kecil malam itu menyebar cepat, bukan sebagai kisah ibah, melainkan sebagai peringatan. Jangan salah sandi, jangan berjalan sendirian, jangan terlihat ragu. Kalimat-kalimat itu beredar dari mulut ke mulut, semakin pendek, semakin keras. Dan bersama itu, batas antara penjaga dan yang dijaga mulai kabur. Di sudut lain istana, seorang pengawal muda mengalami malam yang lebih buruk. Ia baru saja menyelesaikan putaran patroli ketika mendengar suara langkah cepat di balik tiang batu. Nalurinya memerintahkan satu hal, bersedia. Namun pikirannya ragu. Bayangan itu terlalu ringan untuk seorang penyerang, terlalu terburu-buru untuk seorang pembunuh terlatih. Ia menahan pedang. Detik berikutnya, seorang perwira senior muncul dari kegelapan. "Kenapa kau belum menarik senjata?" bentaknya. Pengawal muda itu mencoba menjawab, namun tamparan datang lebih cepat dari kata-kata. Suaranya menggema di lorong. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat semua yang mendengar mengerti pesannya. "Di malam seperti ini," kata sang perwira, "keraguan adalah kesalahan." Pengawal muda itu menunduk, pipinya panas, dadanya sesak, bukan karena sakit, melainkan karena satu kenyataan pahit. Di Majapahit yang baru, kehati-hatian bisa dianggap kelemahan. Menjelang tengah malam, ketegangan mencapai titik yang aneh. Tidak meledak, tapi mengental. Semua orang waspada, namun tidak tahu terhadap apa. Mata terlalu sering bergerak, telinga terlalu peka. Setiap bunyi kecil, tetes air, gesekan kayu, nafas yang terlalu dalam, diterjemahkan sebagai kemungkinan ancaman. Dan di situ, kesalahan berikutnya terjadi. Seorang abdi tua, hampir buta di mata kirinya, tersesat di lorong samping. Ia mengambil jalan yang salah, berusaha memotong jarak agar bisa cepat kembali ke ruang tidur. Ketika dicegat, ia tidak langsung berhenti, bukan karena melawan, melainkan karena tidak mendengar perintah pertama. Pedang ditarik setengah. Teriakan singkat terdengar. Ia jatuh terduduk, gemetar, tangannya terangkat tinggi-tinggi. Bau takutnya hampir terasa. Butuh beberapa detik sebelum seorang penjaga lain menyadari bahwa orang di depan mereka bukan siapa-siapa. Hanya roda kecil dalam mesin istana yang terlalu besar. Abdi itu dilepas. Namun, kakinya tidak lagi sekuat dulu. Tidak ada laporan resmi tentang kejadian itu. Tidak perlu. Semua yang terlibat tahu, dan semua yang tahu akan menceritakannya dengan tambahan kecil di setiap versi. Malam berakhir tanpa darah baru, namun harga yang dibayar bukan nol. Keesokan paginya, wajah-wajah di istana tampak lebih tua. Tidur tidak benar-benar datang bagi mereka yang berjaga. Dan bagi mereka yang ditahan tanpa alasan jelas, rasa aman telah retak, mungkin selamanya. Seseorang berbisik di dapur istana. Lebih baik salah tangkap daripada kecolongan. Kalimat itu terdengar masuk akal. Dan justru karena itulah ia berbahaya.
Karena ketika ketakutan diberi pembenaran, ia berhenti menjadi reaksi dan berubah menjadi kebiasaan. Malam kedua pun disiapkan, dengan lebih banyak patroli, lebih sedikit pertanyaan, dan hati yang perlahan belajar untuk tidak merasa bersalah. Majapahit belum diserang dari luar, namun di dalam ia mulai melatih dirinya sendiri untuk hidup dalam curiga. Dan itu, tanpa disadari siapapun malam itu, adalah latihan yang paling mematikan. Balasan itu tidak lahir dari kemarahan. Ia lahir dari keputusan dingin, dan justru karena itu, ia mematikan. Menjelang tengah malam, ketika kota Majapahit mulai tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar, beberapa sosok bergerak meninggalkan bayang tembok istana. Mereka tidak berangkat bersama, tidak dari satu pintu, tidak dalam satu arah. Setiap langkah diatur agar tidak terlihat sebagai rombongan, agar tidak meninggalkan pola yang bisa diingat. Tidak ada panji, tidak ada teriakan, tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Mereka tahu kemana harus pergi. Di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah kecil yang nyaris tak pernah disebut dalam catatan resmi. Atapnya rendah, dindingnya dari kayu tua yang mulai lapuk. Tidak ada tanda kekayaan, tidak pula tanda bahaya. Namun siapapun yang memahami arus bisik-bisik Majapahit tahu, rumah itu adalah tempat singgah, tempat bertanya, tempat pesan berpindah tangan tanpa tercatat. Penghuninya bukan bangsawan, bukan prajurit, bukan pula tokoh yang layak disebut di Balairung. Ia hanya seorang perantara, dan justru karena itu, ia berbahaya. Malam itu, lampu di rumah tersebut menyala lebih lama dari biasanya. Bayangan seseorang bergerak di balik dinding tipis, mondar-mandir dengan gelisah. Ia merasa ada yang berubah sejak beberapa hari terakhir. Orang-orang yang biasa datang membawa kabar kini jarang muncul. Beberapa tidak muncul sama sekali. Namun ia tidak tahu bahwa perubahan itu bukan tanda bahaya yang akan datang. Ia adalah bahaya itu sendiri yang sedang menuju ke arahnya. Langkah pertama datang tanpa suara. Satu bayangan muncul di sudut halaman, lainnya menyusul dari arah berlawanan. Mereka tidak saling memberi isyarat, mereka sudah tahu posisi masing-masing. Pintu depan diamati, jendela samping diperhitungkan. Tidak ada penjagaan berarti, seperti kebanyakan rumah orang yang percaya bahwa kekacauan hanya terjadi di pusat istana. Kesalahan itu fatal. Ketukan pertama terdengar pelan, tidak memaksa, tidak mencurigakan. "Siapa?" tanya suara dari dalam. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua sedikit lebih keras, masih wajar, masih bisa dipercaya. Pintu dibuka setengah, dan malam runtuh ke dalam rumah itu. Dorongan keras membuat tubuh di balik pintu terhuyung, kayu berderak, nafas tercekak. Sebelum teriakan bisa lahir, sebuah tangan menutup mulut dan bilah pendek menempel di sisi leher, cukup dekat untuk memberi pesan, cukup jauh untuk tidak melukai. Belum. Tidak ada pertanyaan panjang, tidak ada pengakuan yang diminta. Perantara itu mencoba melawan, namun usianya tidak lagi muda. Tubuhnya sudah terbiasa berlari dari satu bisikan ke bisikan lain, bukan dari tangan-tangan yang tahu persis kemana harus menekan. Perlawanan itu berakhir dalam hitungan detik, bukan karena lemahnya korban, melainkan karena niat para penyerang tidak pernah ragu. Satu tikaman, cepat, dalam. Tidak diarahkan ke jantung dengan dramatis, tidak pula ke wajah untuk meninggalkan pesan. Ia diarahkan ke tempat yang paling memastikan, senyap dan final. Tubuh itu jatuh ke lantai. Napas terakhir keluar seperti helaan yang tertahan terlalu lama. Darah merembes pelan, diserap tanah dan kayu tanpa suara. Tidak ada jeritan. Tidak ada saksi. Salah satu dari mereka berdiri sejenak, memastikan tidak ada gerakan.
Yang lain memeriksa ruangan, bukan untuk mencari harta, melainkan untuk memastikan tidak ada jejak yang perlu dibersihkan. Tidak ada api yang dinyalakan, tidak ada simbol yang ditinggalkan. Karena pesan sebenarnya bukan untuk orang mati. Pesan itu untuk yang hidup. Mereka pergi sebagaimana mereka datang, terpisah, sunyi, tanpa jejak yang mudah diikuti. Dalam waktu singkat, rumah kecil itu kembali menjadi bangunan tak berarti di pinggiran kota. Jika bukan karena tubuh dingin di lantai, tak seorang pun akan mengira bahwa malam itu telah mengubah arah banyak hal. Pagi harinya, kabar menyebar, tidak lewat pengumuman, tidak lewat genderang. Ia menyebar lewat bisikan yang terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Dia mati. Siapa? Yang biasa menyampaikan pesan. Kepada siapa? Entahlah, tapi jelas bukan orang biasa. Di pasar, orang-orang bicara dengan suara lebih rendah dari biasanya. Di warung, sendok diletakkan lebih pelan. Nama tidak disebut. Detail tidak ditambahkan. Semua orang memahami satu hal yang sama. Ini bukan pembunuhan acak. Ini balasan. Dan yang membuatnya menakutkan bukan jumlah korban, melainkan ketepatan sasaran. Sore itu, beberapa orang yang merasa pernah berbicara terlalu banyak mulai menghitung ulang kata-kata mereka. Yang lain mulai bertanya-tanya, apakah rumah mereka juga mudah ditemukan. Tidak ada kepastian siapa yang berada di balik serangan itu. Namun ketidaktahuan justru membuatnya efektif. Karena ketika tidak ada yang bisa disalahkan secara terbuka, semua orang merasa mungkin menjadi sasaran berikutnya. Di dalam istana, laporan singkat diterima tanpa komentar panjang. Tidak ada perayaan, tidak ada wajah puas. Mereka yang membaca laporan itu tahu, balasan seperti ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan konflik. Ia dimaksudkan untuk menaikkan taruhannya. Malam berikutnya, kota terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena patroli, melainkan karena orang-orang memilih diam. Pilihan itu bukan lahir dari kesetiaan, melainkan dari naluri bertahan hidup. Majapahit masih berdiri, gerbang masih kokoh, istana masih dijaga. Namun sesuatu telah bergeser ke ruang yang tidak bisa dipagari. Karena kini semua orang tahu, darah bisa tumpah tanpa peringatan, tanpa pengumuman, tanpa alasan yang pernah mereka dengar. Dan ketika sebuah kerajaan mulai membalas dari bayangan, maka perang tidak lagi soal siapa yang benar, melainkan siapa yang lebih dulu membuat lawan takut untuk bergerak. Malam itu, tidak ada yang tidur nyenyak. Karena jika satu perantara bisa dihabisi tanpa suara, maka siapapun yang berdiri di antara kata dan kekuasaan tahu diam belum tentu aman, dan bicara bisa menjadi hukuman mati. Laporan itu tidak panjang, tidak dramatis. Hanya rangkaian kalimat kering yang mencatat apa yang telah terjadi. Di mana, kapan, dan berapa lama. Namun justru karena kesederhanaannya, laporan itu terasa lebih berat. Gajah Mada membacanya tanpa mengubah ekspresi. Ia duduk sendiri di ruang kerja yang biasanya dipenuhi suara langkah perwira dan gesekan gulungan peta. Malam itu, ruangan terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya ikut mendekat bersama tekanan yang tak terucap. Ia membaca ulang bagian terakhir. Lalu sekali lagi, tidak ada nama penyerang. Tidak ada saksi, tidak ada pesan tertulis. Hanya satu korban dan efek yang sudah mulai terasa ke seluruh kota. Seorang perwira berdiri beberapa langkah darinya, menunggu reaksi. Ia tidak berani menyela.
Semua orang yang mengenal Gajah Mada tahu, ketika wajahnya tenang seperti ini, pikirannya sedang bergerak jauh lebih cepat dari kata-kata. "Ada yang keberatan?" tanya Gajah Mada akhirnya tanpa mengangkat kepala. Perwira itu ragu sejenak. "Beberapa," jawabnya jujur. Mereka bertanya, apakah ini tidak terlalu jauh? Gajah Mada mengangguk pelan, seolah pertanyaan itu sudah ia antisipasi sejak awal. Ia meletakkan laporan di meja, merapikannya dengan gerakan yang terlalu hati-hati untuk seseorang yang sedang membicarakan kematian. "Yang terlalu jauh," katanya tenang, "adalah membiarkan musuh merasa aman." Majapahit belum diserang dari luar, namun di dalam ia mulai melatih dirinya sendiri untuk hidup dalam curiga. Dan itu, tanpa disadari siapapun malam itu, adalah latihan yang paling mematikan. Balasan itu tidak lahir dari kemarahan. Ia lahir dari keputusan dingin, dan justru karena itu, ia mematikan. Menjelang tengah malam, ketika kota Majapahit mulai tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar, beberapa sosok bergerak meninggalkan bayang tembok istana. Mereka tidak berangkat bersama, tidak dari satu pintu, tidak dalam satu arah. Setiap langkah diatur agar tidak terlihat sebagai rombongan, agar tidak meninggalkan pola yang bisa diingat. Tidak ada panji, tidak ada teriakan, tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Mereka tahu kemana harus pergi. Di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah kecil yang nyaris tak pernah disebut dalam catatan resmi. Atapnya rendah, dindingnya dari kayu tua yang mulai lapuk. Tidak ada tanda kekayaan, tidak pula tanda bahaya. Namun siapapun yang memahami arus bisik-bisik Majapahit tahu, rumah itu adalah tempat singgah, tempat bertanya, tempat pesan berpindah tangan tanpa tercatat. Penghuninya bukan bangsawan, bukan prajurit, bukan pula tokoh yang layak disebut di Balairung. Ia hanya seorang perantara, dan justru karena itu ia berbahaya. Kalimat itu terdengar seperti keputusan. Namun bagi dirinya sendiri, ia tahu, itu juga pembelaan. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela kecil yang menghadap halaman dalam. Obor-obor menyala lebih banyak dari biasanya. Bayangan para penjaga bergerak silih berganti. Semua terlihat teratur, semua terlihat terkendali. Namun keteraturan itu rapuh. Ia tahu betul bagaimana ketakutan bekerja. Ia pernah melihatnya di medan perang, ketika pasukan yang terlalu lama siaga justru mulai menyerang bayangan sendiri. Ia pula tahu bahwa langkah balasan yang sunyi seperti ini tidak akan menghentikan konflik. Ia hanya mengubah bentuknya. Dari terbuka menjadi samar, dari terang menjadi gelap. Jika kita terus seperti ini, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri, kita akan menciptakan musuh lebih cepat daripada menghabisi yang lama. Perwira itu menatapnya, terkejut oleh kejujuran yang jarang keluar dari mulut sang Mahapatih. "Lalu, kenapa kita mulai?" tanyanya hati-hati. Gajah Mada tidak langsung menjawab, karena jawaban sebenarnya bukan strategi, melainkan waktu. "Karena jika aku berhenti sekarang, aku memberi mereka waktu." Ia berbalik, tatapannya tajam, bukan kepada perwira itu, melainkan kepada sesuatu yang tak terlihat. Jaringan bisik, kepentingan tersembunyi, dan ketakutan yang mulai menemukan keberanian. Dan waktu, lanjutnya, selalu berpihak pada mereka yang berani bergerak lebih dulu. Setelah perwira itu pergi, Gajah Mada kembali duduk. Tangannya mengepal sebentar, lalu mengendur. Di benaknya, wajah-wajah lama bermunculan, orang-orang yang pernah ia singkirkan demi kestabilan. Keputusan-keputusan yang dulu ia yakini benar karena hasilnya membawa ketertiban. Namun, malam ini berbeda. Dulu,
musuh berdiri di luar tembok. Kini, mereka menyatu dengan kota. Ia tahu satu hal yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Garis telah dilewati. Bukan oleh musuh, melainkan oleh dirinya sendiri. Ia teringat kata-kata lama yang pernah ia dengar dari seorang panglima tua. Ketika penjaga mulai berpikir seperti pembunuh, negara sudah berada di tepi jurang. Gajah Mada mengusir ingatan itu. Keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Namun rasa berat di dadanya tidak pergi. Ia tahu, sejak malam ini, setiap langkah keamanan akan melahirkan dua akibat. Satu terlihat, satu tersembunyi. Patroli yang terlalu keras akan menciptakan kebencian. Balasan yang terlalu senyap akan memancing balasan yang lebih kejam. Namun, jika ia melemah, istana akan goyah. Dan jika istana goyah, Majapahit akan pecah sebelum sempat diserang. Menjelang dini hari, laporan-laporan baru datang. Tidak ada serangan balasan, tidak ada gerakan mencurigakan. Justru itu yang membuatnya waspada. Ia tahu keheningan setelah pukulan pertama bukan tanda damai, melainkan penilaian. Musuh sedang menghitung. Ia menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya sejak krisis ini dimulai, ia membiarkan dirinya bertanya, berapa harga yang pantas untuk rasa aman? Jawabannya tidak datang, karena tidak ada jawaban yang tidak melukai seseorang. Ketika fajar mendekat, Gajah Mada berdiri kembali. Keputusan-keputusan kecil mulai ia susun. Penyesuaian patroli, pengawasan lebih ketat terhadap jalur pesan, dan satu perintah yang tidak ditulis, namun disampaikan langsung kepada orang-orang yang paling ia percaya. Jika ada tanda perlawanan terbuka, jangan menunggu izin lagi. Perintah itu sederhana, dan justru karena itu berbahaya. Ia tahu, mulai titik ini, roda akan berputar dengan sendirinya. Setiap malam akan melahirkan malam berikutnya yang lebih keras. Dan suatu hari nanti, ketika darah kembali tumpah lebih terang, orang-orang akan bertanya, kapan semua ini dimulai? Mereka akan menunjuk pada malam balasan pertama, atau pada gerbang yang ditutup lebih awal, atau pada patroli yang salah tangkap. Namun Gajah Mada tahu kebenaran yang lebih sunyi. Semua ini dimulai ketika ia memilih bergerak, meski sadar bahwa jalan di depannya tidak lagi memiliki garis aman. Ia menatap obor-obor yang mulai padam satu persatu, digantikan cahaya pagi yang pucat. Majapahit masih berdiri, namun Mahapatihnya kini melangkah di wilayah di mana menjaga negara berarti bersiap kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dan ia tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, maka malam-malam berikutnya tidak lagi menunggu kesalahan. Mereka hanya menunggu alasan terakhir untuk berubah menjadi perang terbuka. Pagi itu, Majapahit tidak bangun dengan hiruk-pikuk seperti biasanya. Ia terjaga, namun dengan hati-hati. Pasar memang tetap dibuka, tapi tidak seramai hari-hari sebelumnya. Para pedagang datang lebih awal, seolah ingin menyelesaikan urusan sebelum matahari naik terlalu tinggi. Lapak-lapak digelar tanpa banyak canda. Tawar-menawar berlangsung singkat, nyaris tanpa senyum. Orang-orang berbicara seperlunya, lalu segera beranjak, membawa barang dagangan atau belanjaan mereka secepat mungkin. Tidak ada pengumuman yang melarang apapun. Namun semua orang tahu, batas baru telah muncul. Warung yang biasanya bertahan hingga senja, kini menurunkan tirai lebih cepat. Pemiliknya tidak ingin mengambil resiko berada di luar terlalu lama. Mereka sudah mendengar cukup banyak cerita tentang patroli yang makin keras, tentang orang-orang yang ditahan tanpa penjelasan, tentang satu rumah di pinggiran kota yang kini sunyi selamanya. Cerita-cerita itu tidak pernah disampaikan lengkap. Justru potongannya yang membuatnya berbahaya.
Seorang ibu menarik tangan anaknya lebih erat ketika mereka melewati persimpangan. "Jangan lari," katanya pelan. Bukan karena takut anaknya jatuh, melainkan karena suara langkah kecil menarik perhatian yang tidak diinginkan. Anak itu menatap ibunya dengan bingung. "Kenapa semua orang pulang cepat?" tanyanya. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada telinga yang terlalu dekat. "Karena sekarang, malam," katanya akhirnya, hampir berbisik. "Bukan lagi milik orang biasa." Kalimat itu terdengar sederhana, namun ia mengandung perubahan besar. Untuk pertama kalinya, rakyat Majapahit mulai memahami bahwa keamanan bukan lagi sesuatu yang dibagikan merata. Ia menjadi hak yang bisa ditarik kapan saja. Dan ketakutan, tanpa disadari, menjadi bahasa baru yang dipelajari semua orang. Di sudut kota, sekelompok tukang kayu menghentikan pekerjaan mereka lebih awal. Palu diletakkan sebelum waktunya. Kayu-kayu ditumpuk rapi, seolah kerapian bisa memberi rasa aman. Mereka tidak ingin masih berada di jalan saat langit mulai gelap. Bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan karena mereka tidak ingin menjelaskan apapun jika dicegat. "Kalau ditanya, kita ini siapa?" kata salah satu dari mereka. "Orang biasa," jawab yang lain cepat. Yang pertama menggeleng pelan. Sekarang itu belum tentu cukup. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada solusi. Hanya kesadaran bersama bahwa menjadi tidak penting tidak lagi menjamin keselamatan. Di rumah-rumah kecil, pintu dikunci lebih rapat, lampu dipadamkan lebih awal. Beberapa orang memilih tidak menyalakan apapun, takut cahaya justru mengundang perhatian. Doa-doa malam dipanjatkan lebih cepat, lebih pendek, dan dengan nada yang berbeda. Bukan lagi permohonan rezeki atau kesehatan, melainkan harapan sederhana agar esok hari masih bisa bangun tanpa masalah. Di kalangan pedagang besar, ketakutan mengambil bentuk lain. Mereka mulai menunda pengiriman, mengurangi stok, menghindari pertemuan malam. Informasi menjadi barang mahal, dan siapapun yang dianggap terlalu banyak tahu, mulai dijauhi. Kota tidak lumpuh, namun ia mengerut. Setiap orang menarik diri sedikit demi sedikit, menciptakan jarak yang sebelumnya tidak pernah ada. Rasa kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan Majapahit mulai tergantikan oleh naluri bertahan sendiri-sendiri. Di tengah semua itu, tidak ada satupun wajah musuh yang jelas. Tidak ada pasukan asing. Tidak ada bendera pemberontak. Tidak ada teriakan perang. Hanya perubahan perilaku. Dan itu lebih sulit dilawan. Seorang lelaki tua yang telah hidup melewati beberapa masa pemerintahan duduk di depan rumahnya menatap jalan yang semakin sepi. Ia pernah melihat perang sungguhan dengan api, jerit, dan darah. Namun yang ia rasakan sekarang justru lebih mengganggu. "Dulu," katanya kepada cucunya, "orang tahu harus takut kapan. Kini, ketakutan tidak punya jam. Ia datang kapan saja." Malam kembali turun dan kota kembali menahan nafas. Tidak ada larangan keluar secara resmi, namun hampir tidak ada yang berani melanggar kebiasaan baru itu. Jalan-jalan kosong lebih cepat. Suara langkah terasa terlalu jelas. Setiap bayangan terasa seperti pengintaian. Di kejauhan, obor patroli bergerak teratur. Bagi sebagian orang itu memberi rasa aman. Bagi yang lain justru sebaliknya. Karena mereka tahu, obor itu bukan hanya untuk menerangi, melainkan untuk mencari. Dan siapapun bisa menjadi yang dicari.
rakyat mulai memahami satu hal pahit. Ketika kekuasaan di atas retak, pecahannya selalu jatuh ke bawah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menyesuaikan diri. Mengubah jam hidup, mengurangi kata-kata, menyimpan pendapat, bahkan menyimpan rasa curiga terhadap tetangga sendiri. Karena di masa seperti ini, kesalahan orang lain bisa menyeret siapa saja. Majapahit belum mengumumkan perang, namun rakyatnya sudah hidup seperti sedang berperang. Dan dalam perang semacam ini, yang pertama kalah bukanlah pasukan, melainkan rasa percaya. Ketika malam itu berakhir, kota masih berdiri. Namun di dalam setiap rumah, ada sesuatu yang tidak kembali bersama fajar. Keyakinan bahwa hari esok akan sama seperti hari kemarin. Majapahit masih besar, masih kuat, masih utuh dari luar. Namun di bawah permukaan, rakyatnya telah belajar satu pelajaran pahit. Perang tidak selalu dimulai dengan teriakan. Kadang ia dimulai ketika orang-orang berhenti merasa aman di rumah mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, perang sudah menang satu pertempuran penting, bahkan sebelum pedang pertama diangkat. Malam ketiga datang tanpa tanda. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada kilat yang memecah langit. Justru karena itu, ia terasa lebih berat. Langit gelap merata seperti kain hitam yang ditarik perlahan di atas kota. Obor-obor menyala lebih banyak dari biasanya, berjajar di sepanjang lorong dan halaman, memantulkan cahaya yang bergetar di batu dan kayu. Bayangan bergerak, bukan cepat, bukan lambat, dengan ritme yang tidak bisa ditebak. Setiap sudut tampak terjaga, setiap jarak tampak diukur. Namun di balik keteraturan itu, ada sesuatu yang berubah arah. Para penjaga tidak lagi berbicara dengan suara rendah karena disiplin. Mereka melakukannya karena kebiasaan baru telah terbentuk. Mata mereka tidak lagi mencari wajah yang dikenal. Mereka mencari gerak yang tidak sesuai, nafas yang terlalu cepat, langkah yang terlalu ragu. Malam ini bukan tentang siapa yang datang. Ia tentang siapa yang terlihat salah. Di beberapa lorong dalam, obor sengaja dibiarkan redup. Cahaya setengah gelap itu bukan kekurangan minyak, melainkan pilihan. Dalam cahaya seperti ini, bayangan lebih jujur daripada wajah. Dan di malam yang telah memutuskan untuk tidak percaya, kejujuran semacam itu terasa perlu. Di ruang dalam istana, laporan terakhir hari itu disusun dengan rapi. Tidak panjang, tidak dramatis. Tidak ada darah baru yang perlu dicatat, namun setiap barisnya berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Ketegangan yang mulai stabil, ketakutan yang mulai menetap. Tribuana berdiri di dekat jendela, memandang halaman yang kini tak pernah benar-benar gelap. Ia mendengar langkah-langkah di kejauhan, suara besi bertemu batu, dan bisik perintah yang disampaikan tanpa emosi. Semua terdengar seperti mesin yang bekerja, tenang, terukur, dan tidak peduli pada perasaan siapapun yang terjepit di dalamnya. Seseorang di belakangnya bertanya dengan suara hati-hati, "Apakah malam ini aman?" Pertanyaan itu sederhana, namun ia datang beberapa hari terlambat. Ratu tidak langsung menjawab. Ia menunggu, bukan untuk membangun ketegangan, melainkan karena jawaban yang jujur tidak lagi mudah. Ia tahu, jika ia berkata ya, itu akan menjadi kebohongan yang tidak perlu. Jika ia berkata tidak, itu akan menimbulkan kepanikan yang tak bisa dikendalikan. Akhirnya, ia memilih jalan ketiga. "Tidak," katanya pelan. "Tapi mulai sekarang, kita akan hidup seolah-olah bahaya adalah keadaan normal." Kalimat itu tidak mengundang tepuk tangan,
tidak pula bantahan. Ia jatuh di ruangan seperti keputusan yang sudah lama ditunggu, bukan karena semua setuju, melainkan karena semua lelah berharap keadaan akan kembali seperti semula. Dengan satu pernyataan itu, Malam kehilangan sifat sementaranya. Ia menjadi tata hidup. Di luar istana, kota menyerap perubahan itu tanpa upacara. Tidak ada yang mengumumkan bahwa Malam kini berbeda. Namun semua orang merasakannya. Jalan-jalan tidak lagi menjadi ruang pertemuan. Mereka berubah menjadi koridor yang harus dilalui cepat dan tanpa alasan. Beberapa rumah memilih memadamkan lampu sepenuhnya. Yang lain menyalakannya kecil, cukup untuk melihat jalan sendiri. Anak-anak berhenti bertanya kenapa mereka harus tidur lebih awal. Mereka belajar dengan cara yang paling sunyi, bahwa ada pertanyaan yang tidak aman untuk diucapkan. Patroli berjalan lebih rapat, bukan karena ancaman meningkat, melainkan karena pola telah ditetapkan. Ketika bahaya dinormalisasi, kewaspadaan berubah menjadi rutinitas, dan rutinitas adalah bentuk kekuasaan yang paling sulit ditentang. Di sudut kota, seekor anjing menggonggong lalu tiba-tiba diam. Tidak ada yang tahu kenapa. Tidak ada yang ingin tahu. Di masa seperti ini, rasa ingin tahu adalah kemewahan. Malam bergerak maju tanpa peristiwa besar, namun justru itulah yang mengukuhkannya. Tidak ada insiden untuk dijadikan alasan kembali ke kebiasaan lama. Tidak ada kesalahan mencolok yang bisa diperbaiki. Segalanya berjalan cukup baik untuk dibiarkan terus berlangsung. Dan ketika sesuatu yang berbahaya berjalan dengan baik, ia berhenti dianggap darurat. Menjelang dini hari, obor masih menyala. Tidak ada tanda-tanda akan dipadamkan lebih awal. Beberapa penjaga bertukar giliran tanpa keluhan. Mereka sudah menyesuaikan diri. Tubuh manusia, seperti negara, cepat belajar hidup di bawah tekanan, asal tekanan itu konsisten. Di ruang dalam, Tribuana kembali menatap halaman. Ia tahu, keputusan malam ini tidak menyelesaikan apapun. Ia hanya mengubah cara semua orang bernapas. Namun ia juga tahu, mundur bukan lagi pilihan. Terlalu banyak mata yang kini menunggu arah. Terlalu banyak ketakutan yang membutuhkan pembenaran. Majapahit tidak runtuh malam ini. Tidak pula menang. Ia bergeser. Dari kerajaan yang percaya pada keteraturan menjadi kerajaan yang percaya pada kesiagaan. Dari negeri yang menganggap malam sebagai waktu istirahat menjadi negeri yang memandang malam sebagai ujian. Dan ketika fajar akhirnya datang, ia tidak membawa kelegaan. Ia hanya menggantikan warna gelap dengan warna pucat. Cukup terang untuk bekerja, cukup suram untuk mengingatkan bahwa malam akan kembali. Sejak malam itu, Majapahit tidak lagi tidur. Ia berjaga, bukan karena perang telah dimulai, melainkan karena semua orang tahu jika keadaan ini terus berlanjut, perang terbuka bukan lagi soal jika, melainkan alasan terakhir apa yang akan dipakai untuk mengumumkannya. Dan di negeri yang telah menerima bahaya sebagai norma, alasan semacam itu selalu ditemukan lebih cepat daripada yang disangka. Tidak ada jendarang perang malam itu. Tidak ada panji yang diturunkan atau dikibarkan. Yang berubah hanyalah cara orang-orang memandang gelap. Di Majapahit, malam tidak lagi dianggap sesuatu yang akan berlalu dengan sendirinya. Ia menjadi ruang yang harus diwaspadai, waktu yang harus diukur, dan kondisi yang harus diterima. Obor-obor yang menyala hingga fajar bukan tanda kesiapan, melainkan pengakuan diam-diam bahwa rasa aman telah pergi. Para penjaga berdiri lebih lama, rakyat pulang lebih cepat, dan istana belajar hidup tanpa keyakinan bahwa besok akan lebih tenang. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan, namun keputusan kecil dibuat setiap ham. Siapa yang dicurigai,
siapa yang ditahan, siapa yang dilepaskan tanpa penjelasan. Dan dari keputusan-keputusan kecil itulah sebuah kerajaan biasanya berubah arah. Majapahit belum berperang, namun ia telah berhenti mempercayai malam. Dan ketika sebuah negeri mulai hidup seolah-olah bahaya adalah keadaan normal, maka yang tersisa hanyalah menunggu alasan terakhir untuk mengubah kewaspadaan menjadi pedang terbuka. Karena perang tidak selalu dimulai saat darah kembali tumpah. Kadang ia dimulai ketika tidak ada lagi yang percaya bahwa gelap akan berakhir tanpa dibayar mahal. Sebagian dimulai ketika orang-orang berhenti percaya bahwa malam akan berlalu dengan sendirinya. Siapa yang akan menyerang lebih dulu secara terbuka? Akankah istana memukul sebelum dipukul? Dan sampai kapan rakyat menanggung perang yang belum diumumkan? Like jika kamu merasakan ketegangannya. Subscribe untuk kelanjutan kisah. Tulis di komentar, perang sudah dekat. Karena di episode berikutnya, kita akan memasuki fase yang tidak bisa ditarik kembali. Malam terakhir sebelum perang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.